Jadi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu menghalalkan kehormatan wanita itu dengan kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Saya nikahkan Anda, saya terima nikahnya. Sederhana, mudah, cepat dihafal, tetapi konsekuensinya. Wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustadz, segenap saksi nikah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua mempelai yang insya Allah saat ini hatinya lagi berbunga-bunga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang menjelang pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri undangan Subul Hajah dalam rangka menyaksikan pernikahan kedua ananda kita. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini sekaligus memberikan doa restu kepada mereka berdua. Kiranya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan dia keturunan yang soleh, yang solehah, yang alim, yang alimah, hafizah, bermanfaat bagi agama, terutama sekali masyarakat, nusa dan bangsa. Selawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat perjuangan beliau alhamdulillah kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, nasihat perkawinan niki adalah bagian terpenting daripada prosesi ijab kabul. Cuma itu kadang-kadang parantan nasihat perkawinan niki untuk si merari doang, bukti nama sepi niki. Padahal untuk kita semua. Maka sebetulnya paling pas ya, sebelum ijab kabul itu sudah nasihat, sehingga semua sudah bisa dengar ya. Padahal baru anda nerima pas laku nyurak, pas nak kena nerima niki umbeknya iya kayak cemoh dengan nerima. Ibu-ibu ini terutama subhanallah nyurak luar biasa berkekokoh. Tapi alhamdulillah niki bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas terselesainya proses ijab kabul niki. Memang niki perkara molah-molah sengke, kadang-kadang itu ngeger nih, apalagi pengantin nih duit kena hadapi, nikman ngeger nerima, nikman ngeger dan sebagainya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua mempelai rahimakumullah. Pertama kepada Suhandi, saat ini Anda adalah resmi menjadi seorang suami. Jadilah suami yang baik. Siapa mereka suami yang baik? Yang bertanggung jawab kepada istrinya ya. Terutama sekali tanggung jawab mengenai akhirat daripada istri kita, bukan hanya sekedar dunia saja. Kemudian yang perempuan, saat ini Anda sudah resmi menjadi seorang istri. Demikian pula agama menghendaki jadilah istri yang baik, istri yang solehah. Siapa mereka? Tentunya yang mengedepankan aturan-aturan syariat di dalam kita membina keluarga dengan suami kita. Maka kedua mempelai yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, saya sedikit begini pengantin lelah masih berangan nih, beda rugaleng soalnya nih. Saya akan sampaikan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengantin dan kita semua. Ya, ayuhan nas, fattaqullaha fin nisa. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sederhana pesan Nabi ini, tapi kalau kita renungi subhanallah luar biasa. Wahai manusia, ya kita manusia, suami juga manusia, istri juga manusia.
kita kena dengan seruan ini. Fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah tentang urusan wanita. Ini tuntutan semua laki-laki, bukan hanya pengantin saat ini saja. Semua laki-laki, selama kita menjadi laki-laki, kita kena dengan tuntutan. Fattaqullaha fin nisa, takutlah atau takwalah kepada Allah tentang urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu berani mengambil wanita itu sebagai istrimu, ingat itu amanah dari Allah. Yang namanya amanah ini wajib kita akan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Makanya itulah sehingga bagaimana kita memperlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya, kita bahagiakan istri kita. Nabi katakan, ma akraman nisa illa karim. Tiadalah seorang laki-laki itu bila memuliakan wanita, dia akan menjadi orang yang mulia. Bagaimana kita memuliakan wanita atau istri kita? Tidak sekedar mangan minum doang, tidak sekedar pakaian doang, tapi ngumbentan pemulia senina teno adiknya si mulia dalam pandangan Allah. Adiknya si selamat dunia akhirat. Orahan bagus pakaiannya, orahan luwek tebangnya kepeng, tebangnya warisan, tetapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi wanita yang mulia. Maka kita dituntut laki-laki bagaimana supaya kita memuliakan istri, yakni dengan kita utamakan perhatian tentang agama istri kita. Hari ini banyak orang yang sayang sama istrinya, tapi istrinya keluyuran kemana-mana, dibonceng oleh siapa saja, santai saja. Ini dia kalau tidak ada rasa cemburu, inilah yang tidak akan mencium baunya surga. Walaupun bau surga itu sudah tercium sejak 2000 tahun perjalanan, tapi orang yang tidak pernah mau peduli dengan istrinya, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Istrinya, anak perempuannya. Makanya tadi Hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala saya awali dengan hadis Nabi SAW itu. Setelah itu, fa innakum azdumuhunna bi amanatillah. Jadi ini amanah wanita ini. Hati-hati betul kita yang namanya amanah. Sekali lagi bukan hanya sekedar amanah kita memberikan dia makan, minum, pakaian. Itu memang wajib. Tetapi amanah yang lebih utama adalah amanah yang telah ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Itu semua tidak sanggup. Tapi justru kita manusia yang sanggup menerimanya. Apa itu? Amanah agama. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamala al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia ini berani menerima amanah ini karena zalim dan jahul. Zalim dan jahil. Apa itu zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang seharusnya laki-laki menjadi kepala rumah tangga, malah dibalik istrinya jadi kepala rumah tangga. Ini namanya zalim. Makanya wanita itu tidak boleh dia ngatur-ngatur suaminya. Tidak boleh dia ngatur-ngatur suaminya. Kemudian jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Tidak tahu di mana harus menempatkan sesuatu. Yang seharusnya istri berbakti kepada suaminya, malah terjadi DKI. Apa istilah DKI itu? Di bawah ketiak istri. Ini sudah terbalik. Makanya agama menghendaki amanah ini adalah agama. Bagaimana sholat istri kita, auratnya jangan sembarangan dikasih buka, pergaulannya beda dia saat ini, kita sudah kawin dengan sebelum kawin. Harus jaga betul-betul pergaulan kita, baik suami ataupun istri. Nah, nomor-nomor mantan yang dulu sudah dibuang, jangan dibiarkan. Sering sekali terjadi keretakan dalam rumah tangga karena apa? Perkara-perkara yang terdahulu. Apa kata orang paham? Nah, sejarah lama memang tak mungkin dapat dilupakan, tetapi nostalgia tidak perlu untuk dikenang. Itu yang kita bawa, ya. Sebab belum terkenal, masya Allah, burung tingkat senina, burung tingkat semamat. Buang nomor-nomor yang dulu itu. Ini amanah agama sekali. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ini untuk kita semua juga. Kalian menghalalkan kehormatan wanita itu dengan kalimah Allah. Apa kalimah Allah? Dua. Saya nikahkan Anda, saya terima nikahnya. Hanya dua. Molah. Makanya tadi sebelumnya Tuan Guru sudah ingatkan, jangan duduk dekat-dekat, kan itu belum halal. Ini kebiasaan kita nggak peduli. Yang penting tuh ngawinan selesai, tidak perhatian. Ya, ini tanggung jawab semua, apalagi pemuka-pemuka agama, maaf.
Jadi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu menghalalkan kehormatan wanita itu dengan kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Saya nikahkan Anda, saya terima nikahnya. Sederhana, mudah, cepat dihafal, tetapi konsekuensinya ini sangat berat. Sekali lagi tadi, makanya itu maksud Tuan Guru supaya jangan, karena belum ijab kabul. Jadi halalnya wanita itu setelah ijab kabul. Maknanya sebelum ijab kabul. Alasan apapun yang kita gunakan tetap haram. Yang namanya haram itu konsekuensinya dosa. Dosa itu tidak ada lain kecuali neraka kalau kita nggak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya stressing, saya jelaskan bahwa wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan kehormatan wanita itu dengan kalimat Allah. Nah, itulah ya, sehingga ini supaya tidak menjadi kadang-kadang kebiasaan kita masih belum ijab kabul, kadang-kadang marahnya saling iba. Siapa yang berdosa? Kedua orang tuanya kalau dibiarkan. Orang-orang yang paham agama kalau dibiarkan. Berdosa. Kalau itu namanya mungkar. Kalau tidak dicegah, itu akan konsekuensinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadramat Allah SWT, sebetulnya nasihat perkawinan ini dalam khutbah nikah tadi sudah jelas, sudah banyak lengkap disampaikan. Di antaranya, an-nikah sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi. Siapa yang melaksanakan, maka dia termasuk umatku. Jadi sindik man sila atau siwah lamun mele berumbuk ni nang bibih. Lagu tiang di teman bani. Nah, nikah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, tazawwaju wa la tutalliqu. Bahasa Ustaz tadi dalam khutbah nikah, pada merari ndak berseang. Fa innallaha la yuhibbuz zawaqin. Desida Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tidak suka kepada laki-laki yang suka mencicipi, walazawaqat, dan wanita yang senang dicicipi. Apa maknanya? Merari berseang, paling dia demen Allah Ta'ala. Apa artinya kehidupan kita kalau tidak disenangi oleh Allah SWT? Kecuali dengan hal-hal tertentu yang membuat kita berpisah. Nah, tetapi tidak ada alasan gara-gara kurang sia nasi, kurang sia jangkela, atau kurang tebeng kepeng, tebelaku bersiang, Allah tidak senang. Demikian pula, jadi laki-laki itu tidak secepat itu sekedik-kedik ngambil keputusan bersiang. Ada tahapan-tahapan, makanya kita perlu sabar. Dalam teman jalannya kehidupan rumah tangga no, arannya kita manusia pasti wajib entah dengan arak cobaan, arak tantangan, arak rintangan. Tetapi disitulah seharusnya kita menyadari ketika kita dicoba, diuji oleh Allah SWT, itu pertanda Allah senang dengan kita, Allah sayang dengan kita. Maka itulah sehingga walazawaqat, kadang-kadang dengan niki mentang-mentang duit kepengnya, masya Allah, merari bersiang malik, itu tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam akhir khutbah tadi, tazawwajun nisa apa innahunna ya'tina bil mal. Nikahilah wanita-wanita itu. Jadi ini kalimatnya kalimat jamak, kalau bisa bukan hanya satu. Kalau bisa bersikap adil, tapi kalau enggak jangan coba-coba. Karena apa? Orang yang nikah itu, wanita itu akan datang membawa rezeki. Wa innahunna ya'tina bil mal. Karena sesungguhnya wanita itu akan datang membawa rezeki. Sindeman merari jangan takut. Di naras penimpan anak dengan kan ini salah. Karena apa? Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Jangankan impan anak dengan, impan diri doang dia terbau. Lamun tandelan diri, tetapi kita punya Allah. Kita harus punya keyakinan. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa fa innahunna ya'tina bil mal. Lamun tamarari niki rezeki kita tertanggung sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lamun tendikman bau karena banyak pertimbangan sehingga Nabi ajarkan untuk kita melakukan puasa. Kemudian kepada mempelai perempuan, ya sekali lagi dampingilah suamimu dalam keadaan suka dan duka. Hibur mereka ketika dalam kesusahan. Ikut bermusyawarah atau selesaikan segala masalah dengan bermusyawarah. Jadilah wanita yang solehah sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Dia wanita soleh ini pertama kali dia jaga sholat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua dia jaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga dia jaga ketaatannya kepada suaminya. Yang keempat dia memelihara daripada kehormatannya. Jangan berpakaian sembarangan yang bisa ditatap, dilihat oleh orang lain.
yang membuat orang kadang-kadang tergiur, tergoda dan sebagainya. Itu dosa besar. Maka ketika 4 perkara ini kamu jaga sebagai seorang wanita, apa kata Nabi? Nanti kamu akan dipersilahkan masuk lewat pintu surga yang mana saja kamu mau. Jadi pintu surga itu ada 8. Kamu pilih mana-mana, silahkan masuk. Masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu mau. Sholat 5 waktu jaga. Ketika sudah tiba waktu, lamun berlaku semamak bibaris sembahyang dulu akan. Apa jadi laku? Ya, kita harus paham. Kemudian taat kepada suami. Si puasa bulan Ramadan alhamdulillah sudah. Taat kepada suami, apapun kita perintah si semamak selama itu perintah tidak melanggar aturan Allah atau perintah Allah, tetap wajib. Hatta umpama kita larang juk balik dengan toabi dia nak ganggu. Namun dia kita bang sama harus ada izin. Tetapi segera ada kita masih sebagai semamak dia tekan malah izinan. Dan dia selalu menyampaikan kalau ada orang tua yang datang anaknya, tanya dia ketuan, wah dengan ada izin dia semamak. Karena kita akan mendapatkan dosa balamun tante masih. Lamun tadi. Kadang-kadang kita dengan tuan ini demen kita anak datang, dia tak ketuan, apakah dia dengan izin semamana? Sebab kita juga akan kena imbasnya. Nah, jadi itulah sehingga apa namanya, selama tidak melanggar aturan syariat itu wajib kamu taati suamimu. Lamun sampai melanggar aturan syariat dia wajib taat. Misalnya dia nabi yang berjilbah, dia nabi yang sembahyang, dia nabi yang puasa, kecuali puasa-puasa sunnah. Justru dia bikanggo puasa sunnah haram. Lamun dia bitabang si semamabi atau semua wanita tidak boleh dia melakukan walaupun ibadah tapi sunnah kalau dilarang oleh suami. Saya tahu dia nunggu galeng-galeng dan sebagainya kan, nyampah tengah hari kalau dalam keadaan puasa dia mau. Itulah sehingga apa namanya kita dilarang. Maka sekali lagi kalau 4 perkara itu kamu pegang, insya Allah maka Allah akan persilahkan kamu masuk lewat pintu surga mana saja yang kamu sukai. Nah inilah barangkali terakhir sekali lagi, apapun keadaan kita hadapi selesaikan dengan musyawarah, minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Apapun keadaan yang kita lakukan, terutama kesusahan, ujian dan sebagainya, mintalah kepada Allah dengan sholat dan sabar doa. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Aku qouli hadza, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.